Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Karena dengan izinnya kita bisa berkumpul dalam ruang virtual ini. Kami ucapkan selamat datang untuk Bapak Ibu pada webinar BIMTEK Seleksi Sekolah Penggerak Angkatan Kedua pada hari ini Selasa 10 November 2021. Bapak Ibu yang berbahagia, izinkan saya menyapa untuk yang terhormat Bapak Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, Pak Azwan Ade SPD, yang kami hormati narasumber kita, Bapak Ramli Kamaluddin SPD MM, sebagai Kasih Kurikulum Bidang SMA, yang kami hormati Bapak Arifin SPD MPD, Pengawas Sekolah Dikbud Provinsi Maluku Utara, dan yang kami hormati Bapak Salman Farizi SEI MM, Kepsek SMA Nurul Hasan Kota Ternate. Yang tentu apresiasi yang tinggi kami haturkan kepada Bapak Ibu kandidat calon kepala sekolah program sekolah penggerak angkatan 2. Selamat atas keberhasilan Bapak Ibu pada seleksi tahap pertama dan semakin tambah semangat untuk seleksi pada tahap kedua nanti. Senang sekali saya bisa menyapa Bapak Ibu pada webinar ini. Walaupun keadaan COVID sudah mulai kondusif ya Bapak Ibu, namun kami tetap mengingatkan untuk semua agar mematuhi segala protokol kesehatan. Dan kami sangat berharap Bapak Ibu dalam keadaan sehat, semangat mengikuti rangkaian acara kita untuk hari ini hingga selesai nanti. Dengan sama-sama kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya kita mulai acara ini dengan sambutan dan arahan dari Bapak Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, sekaligus membuka kegiatan ini dengan resmi. Kepada Bapak Azwan Ade SPD, disilakan dengan hormat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Ada berapa belas orang? Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bapak-bapak narasumber dari unsur pengawas, Pak Arifin dan Bapak Kepsek SMA Ibnul Hasan, para sekolah selaku narasumber kita pada hari ini yang saya hormati. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman kepala sekolah yang sama-sama berbahagia. Syukur alhamdulillah sebagai umat yang beragama kita sekalian, marilah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Tuhan yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Meskipun dengan berbagai kesibukan dan lain sebagainya, kita masih sempat untuk hadir di tempat ini secara virtual untuk melaksanakan salah satu tugas kita yaitu pelaksanaan penguatan calon kepala sekolah angkatan kedua tahun 2021. Alhamdulillah dalam kondisi sehat walafiat. Harapan kita bersama mudah-mudahan dengan kegiatan ini yang kami jadwalkan pada pagi hari ini
ini bisa terlaksana dengan baik tanpa mengurangi maksud, tujuan, dan harapan kita bersama bagaimana upaya kita dalam mengikuti tahapan pelaksanaan seleksi kepala sekolah penggerak ini lebih maksimal. Bapak Ibu narasumber maupun teman-teman kepala sekolah yang saya hormati, program sekolah penggerak ini merupakan sebuah program baru yang dicetuskan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yang dimulai pada tahun 2021 ini. Sedianya kita tahu bahwa pelaksanaannya untuk tahapan pertama, untuk angkatan pertama kita Maluku Utara sudah melaksanakan dari 3 kabupaten kota. Alhamdulillah, walaupun hanya 1 orang, tetapi kita berharap sehingga yang pertama ini kemarin 1 orang, dan di tahap kedua ini setidaknya ada peningkatan drastis dari kita di daerah khususnya Provinsi Maluku Utara. Di tahap kedua ini untuk Provinsi Maluku Utara ini dari 5 kabupaten kota, yang keseluruhan sekolah yang berada di 5 kabupaten kota ini terdaftar sebanyak 91 sekolah kurang lebih. Dari 91 sekolah dari 5 kabupaten kota yang mendaftar, ya, itu Bejana, jadi itu yang dari 91 sekolah dari 5 kabupaten kota itu hanya terdapat 62 kepala sekolah yang mendaftar dari 5 kabupaten kota itu. Ya. Dan hasil seleksi di tahap pertama dari 62 sekolah yang mendaftar, itu yang bisa masuk pada tahapan berikut ini adalah 16 kepala sekolah. Meskipun demikian, kita melihat presentasinya agak sedikit kecil, tapi secara dinas kami sangat menghargai ada kurang lebih 16 teman-teman kepala sekolah yang bisa lolos pada tahapan pertama, dan insya Allah tanggal 5 sampai 27 November ini merupakan masa tahapan pelaksanaan seleksi untuk tahap kedua, dan kami sangat berharap 16 kepala sekolah ini dapat melaksanakan atau mengikuti tahapan kedua ini, sehingga kita sama-sama berharap hasilnya akan lebih optimal lagi. Ya. Nah, itu menjadi harapan utama kita. Tentunya dari tahapan pertama yang sudah kita laksanakan, dari 16 teman kepala sekolah ini sudah lolos. Saya pikir itu secara dinas kami memberikan penghargaan yang luar biasa. Juga teman-teman yang sudah mendaftar tetapi belum lolos di tahap kedua, kami juga memberikan apresiasi. Oleh karena itu, tindak lanjut daripada tahap pertama ini, kami secara dinas memandang perlu untuk melaksanakan kegiatan BIMTEK di tahap kedua ini dengan harapan besar agar supaya ke-16 kepala sekolah ini secara maksimal bisa lolos di tahap kedua dan seterusnya, dan mudah-mudahan Maluku Utara pada tahun ini ya, setidaknya 16 orang ini bisa
terwakili sebagai kepala sekolah penggerak mewakili Provinsi Maluku Utara di tahun ini. Itu harapan besar kami. Tentunya Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya di tahap kedua ini kita masuk pada tahapan wawancara dan praktek mengajar. Saya yakin dan percaya teman-teman semua sudah siap, kemudian dapat menerapkan berbagai strategi, teknik, trik, bagaimana supaya di sesi kedua ini, sesi praktik mengajar dan sesi wawancara ini bisa dilalui dengan hasil yang maksimal. Dan melalui pertemuan virtual ini sengaja kami lakukan dengan ada Pak Arifin maupun Pak Salman. Tentunya ini bukan kita saling menggurui. Kepala sekolah dalam aspek lain itu lebih hebat daripada termasuk saya maupun Pak Arifin dan Pak Salman. Melihat selain tupoksi Pak Arifin selaku pengawas dan Pak Salman selaku kepala sekolah, tapi patut kita menjadi contoh bagi kita bahwa mereka telah melalui kegiatan-kegiatan yang sama dan tentunya banyak pengalamannya. Jadi saya kira mereka lebih pantas untuk menjadi narasumber kita. Kemudian dari kedua narasumber termasuk juga kepala seksi kita Pak Ramli yang sudah banyak memahami terkait dengan persoalan seleksi kepala sekolah penggerak ini, maka keterlibatan dari narasumber ini diharapkan agar supaya kita berbagi ilmu, berbagi pengalaman, kemudian di forum ini mungkin juga terlalu formal, teman-teman dari 16 ini bisa kemukakan semua sehingga tidak perlu suasana yang kaku dalam forum seperti ini, sehingga apapun keluhan, apapun saran, apapun pengalaman, kita bisa saling bagi. Nah, itu intinya. Karena saya yakin melalui forum ini saya membuka ruang seluas-luasnya. Teman, kita bisa berbagi, termasuk saya juga, tugas dinas kita seperti apa, kemudian tugas teman-teman di sekolah penggerak tahun ini benar-benar bisa sukses dan lulus menjadi kepala sekolah penggerak tahun. Itu intinya. Mungkin itu saja harapan saya. Ini titipan salam dari Pak Kadis dan Pak Sek. Mohon maaf pimpinan kita karena memang banyak kegiatan sehingga belum sempat bersama-sama kita pada hari ini. Kegiatan ini sangat disupport, sangat didukung oleh pimpinan kita. Saya kira itu saja beberapa hal yang saya sampaikan dalam sambutan ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Sebelum saya mengakhiri kegiatan bimbingan teknis penguatan Maluku Utara tahun 2021 kami nyatakan dengan resmi kami dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Baik, terima kasih untuk Bapak Azwan Ade SPD selaku Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara yang telah Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Salman. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, Pak Salman, untuk narasumber kali ini kami minta Pak Salman sebagai narasumber pertama kita untuk pembinaan kali ini. Kepada Bapak Salman Farisi, disilakan dengan hormat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Kepala Bidang Pembinaan SMA Provinsi Maluku Utara. Saya hormati Pak Kasih Kurikulum, Pak Ramli. Saya hormati Pak Arifin sebagai pengawas sekaligus pengawas di sekolah kami, dan juga para Bapak Ibu Kepala Sekolah hebat yang hadir pada kesempatan di ruang Zoom, di ruang meeting ini. Saya diberikan kesempatan untuk sharing terkait dengan bagaimana tahapan seleksi di sekolah penggerak. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada yang sudah mengikuti seleksi tahap kedua ya. Ada beberapa yang sudah, kemarin saya tanya-tanya di beberapa kepala sekolah, ada yang sudah dan ada yang belum. Karena memang seleksi tahap kedua ini itu mengikuti jadwal yang ditentukan oleh pusat ya, di akun sekolah penggerak masing-masing. Bapak Ibu sekalian, di tahap kedua ini merupakan tahap penentu ya. Sesi kedua ini merupakan penentu dari keberhasilan dan kesuksesan ketika Bapak Ibu mengikuti. Suaranya kurang jelas, Pak Sam. Ya, kurang jelas ya. Tes. Sudah jelas? Oke. Baik, terima kasih. Saya lanjut. Saya membagi 3 tips ya, 3 tips dalam mengikuti seleksi tahap kedua. Seleksi tahap kedua ini di mana tes simulasi dan wawancara. Jadi Bapak Ibu sekalian, di halaman sekolah penggerak masing-masing itu kan diminta untuk mengupload RPP ya. RPP-nya terserah. Bisa RPP 1 halaman, bisa RPP yang sebelumnya. RPP itu dibuat sesuai dengan bidangnya Bapak Ibu masing-masing yang Bapak Ibu kuasai ya. Jadi kalau memang kuasainya biologi, yang diupload RPP biologi. Begitupun yang lain. Jadi usahakan RPP yang diupload itu
memang Bapak Ibu kuasai, ya. Kuasai memang dari isi-isinya, kemudian dari A sampai Z itu Bapak Ibu kuasai. Nah, berikutnya setelah Bapak Ibu mengupload, nanti kan di halaman sekolah penggerak itu akan diberitahukan kapan jadwal untuk melakukan tes simulasi mengajar dan wawancara. Bapak Ibu perlu menyiapkan waktu, ya, kalau perlu mungkin bisa latihan, karena nanti ketika simulasi mengajar itu waktu yang diberikan hanya 10 menit. 10 menit itu mencakup dari opening, kemudian penyampaian materi hingga penutupan. Di sisi penutupan nanti bisa Bapak Ibu untuk seperti Bapak Ibu mengajar di kelas, misalnya memberikan tes kepada siswa terkait dengan terkait dengan materi yang sudah diajarkan. Jadi dalam 10 menit usahakan selesai dari pembukaan hingga penutupan. Jadi jangan sampai Bapak Ibu terlalu semangat mengajar sehingga habis waktunya belum sampai di penutupan, oleh penguji sudah diberikan waktu habis. Di dalam ruangan ketika simulasi mengajar, Bapak Ibu tidak boleh ada orang lain yang ada di dalam ruangan tersebut, kecuali Bapak Ibu sendiri dan juga laptop. Bapak Ibu sendiri dan juga laptop, dan di belakang Bapak Ibu boleh ada papan tulis, boleh ada kertas yang ukuran yang besar itu ya, untuk Bapak Ibu menulis begitu. Jadi mengajar tidak hanya sekedar bicara, tapi juga menulis, menuangkan di dalam papan tulis di belakang Bapak Ibu. Nah, berikutnya pada tes wawancara. Nah, wawancara ini diberikan waktu 60 menit, Bapak Ibu sekalian. 60 menit ini akan ditanya ya, seputar yang pernah Bapak Ibu isi di essay pada tes pertama. Jadi nanti akan ditanyakan, jangan sampai ketika Bapak Ibu ditanya, ya, Bapak Ibu tidak bisa menjawab atau menjawab tapi di luar dari yang pernah Bapak Ibu jawab. Nah, itu juga akan menjadi penilaian terpenting. Jadi pertanyaannya akan diputar sesuai dengan Bapak Ibu isi di essay. Akan berkesinambungan dari jawaban pertama hingga jawaban terakhir. Ditambah Bapak Ibu juga akan diberikan pertanyaan-pertanyaan seputar masalah-masalah yang Bapak Ibu pernah alami di sekolah. Ya. Tidak masalah ketika Bapak Ibu berpindah-pindah sekolah, akan tapi yang ditanya adalah permasalahan yang pernah Bapak Ibu tangani, seperti itu. Jadi tidak bergantung misalnya Bapak Ibu di kepala sekolah di sekolah mana, sekolah A atau sekolah B, yang ditanya hanyalah permasalahan apa yang pernah Bapak Ibu selesaikan. Nah, usahakan jawaban-jawaban itu berkesinambungan dan sesuai dengan apa yang pernah Bapak Ibu isi di essay. Yang terakhir sebelum Bapak Ibu mengikuti ujian yang kedua, usahakan ketika berbicara jangan gugup, kemudian jangan terputus-putus, nyambung terus. Selama 60 menit itu bicara terus, oleh karena itu siapkan fisik yang fit ya. Siapkan fisik, kemudian jangan lupa sarapan, karena berbicara juga perlu energi ya. Jangan sampai drop. Kemudian siapkan bahannya, kalau perlu latihan. Boleh ketika mumpung masih belum ujian, bisa Bapak Ibu latihan simulasi 10 menit, kemudian silahkan berbicara selama 60 menit non-stop, seperti itu. Dari situ akan dinilai oleh tim penguji, Bapak Ibu sesuai tidak dengan hasil yang pernah Bapak Ibu isi di essay, yang seleksi tahap pertama. Kemudian akan lihat juga bagaimana Bapak Ibu ketika menjawab, apakah menjawabnya masih mikir-mikir ataukah jawabnya langsung spontan. Yang jadi titik poinnya adalah jawaban spontan, karena jawaban spontan itu jawaban yang berdasarkan pengalaman Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin saya sekedar sharing saja. Jika ada diskusi mungkin itu lebih baik ya. Jadi setelahnya ini silahkan Bapak Ibu jika ada yang ingin berdiskusi terkait dengan tahap kedua.
Dan harapannya memang mudah-mudahan angkatan ini banyak yang lolos. Tidak saya sendiri, kayak kemarin angkatan pertama sendiri, jadi jika ada acara-acara, saya berangkat sendiri dari perwakilan di provinsi lain, mereka berjumlah belasan, dari Maluku Utara cuma sendiri ya. Jadi mudah-mudahan angkatan kedua ini bisa lebih banyak supaya kita juga bisa membangun pendidikan yang lebih maju di Maluku Utara. Mungkin demikian untuk sharing, mungkin nanti dilanjutkan dengan diskusi. Saya kembalikan ke Ibu Fahria. Baik, baik Bapak Ibu sekalian, demikian paparan dari Pak Salman Farisi. Apakah Bapak Ibu setuju kita langsung mulai dengan sesi pertanyaan atau kita lanjutkan dengan narasumber selanjutnya? Saya bertanya pada Bapak Ibu calon. Dilanjutkan ke narasumber selanjutnya, ke. Dilanjutkan. Baik, dilanjutkan ya. Baik. Terima kasih untuk Pak Salman Farisi MM yang telah memberikan pengalaman beliau ketika mengikuti seleksi kepala sekolah penggerak pada angkatan pertama. Saya berharap Bapak masih tetap di situ karena masih ada pertanyaan-pertanyaan mungkin dari Bapak Ibu peserta. Baik. Dan selanjutnya saya sapa dulu. Assalamualaikum untuk Bapak Arifin MPD. Beliau adalah pengawas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara. Sebagai narasumber kita yang kedua. Assalamualaikum Pak Arifin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara jelas atau pelan sekali? Bapak sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Itu yang sangat kami harapkan. Karena kalau Bapak sehat, banyak ilmu yang dibagi, banyak hal yang bisa kami dapat dari Bapak. Terima kasih. Saya persilakan Bapak untuk memberikan materi pada season kedua kita, webinar kali ini. Silakan dengan hormat, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak dan Ibu, suaranya didengar atau pelan sekali? Dengar. Dengar ya. Nah, sekali lagi terima kasih atas kesempatan dan amanah yang diberikan kepada saya untuk berbagi pengalaman. Sekali lagi berbagi pengalaman saja. Tadi Pak Kepala Sekolah SMA IT Nur Hasan sudah memaparkan secara jelas dan itulah memang yang akan Bapak Ibu siapkan pada saat tes simulasi mengajar dan wawancara. Namun barangkali untuk melengkapi saya izin share dulu. Nah, izin share. Mudah-mudahan bisa di-share ini. Bisa kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan PowerPoint-nya? Bisa, Pak. Ya, terima kasih. Nah, sekali lagi, apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Kepsek SMA IT Nur Hasan itu
sudah merupakan secara keseluruhan sudah disampaikan. Namun kalau tidak saya paparkan sedikit, karena ada orang yang lebih suka dengan mendengar dan ada nanti lebih suka dengan tulisan. Walaupun tulisan ini sebenarnya tulisan yang pernah Bapak Ibu dapatkan pada saat pembekalan kemarin dari Direktorat dan dari LPMP. Barangkali nanti kita diskusikan lebih jauh. Nah, sekali lagi di sini kami hanya berbagi pengalaman saja tentang simulasi mengajar dan wawancara. Lanjut. Nah, sekali lagi kali ini simulasi mengajar dan wawancara tadi sudah disebutkan bahwa seleksi simulasi mengajar dan wawancara yang akan dilaksanakan tentang yang sudah ditentukan. Ini saya pikir sudah dijelaskan oleh Pak Kepsek tadi, tidak perlu saya paparkan lebih jauh. Nah, kemudian yang ini yang perlu disiapkan oleh peserta. Yang pertama, ruangan yang kondusif, memiliki pencahayaan yang terang dan tersedia akses listrik dan internet. Nah, ini berkaitan ini Bapak Ibu, tadi dalam Zoom ini tadi saja, Bapak Ibu ada sedikit, bukan keluhan tapi curhatan, bahwa akses jaringan kami sangat lemah di sini, listrik mati dan seterusnya. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau saran saya, Bapak Ibu tolong cari posisi akses internet yang memang sangat kuat. Nah, pengalaman saya kemarin, saya memang buang suara pertama ke Dinas Pendidikan Provinsi, kemudian saya mendatangi Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kota Ternate untuk diberikan fasilitas berkaitan dengan kegiatan tes simulasi mengajar dan wawancara. Dan alhamdulillah waktu itu kepala sekolahnya mengizinkan, bahkan diberi tenaga teknisi. Nah, sehingga tadi yang berpengalaman Pak Kepses SMA IT ulasan bahwa pada saat kegiatan baik itu simulasi mengajar maupun wawancara itu harus sendiri. Di sini pengalaman saya 3 kali atau 2 kali kegiatan tes ini, nah ternyata masih diizinkan dalam hal berkaitan dengan teknis. Karena Bapak Ibu yang perlu kita pahami, kita akan fokus kepada substansi, yaitu praktek mengajarnya dan wawancara. Kalau memang kita memang menguasai semua, kita tangan sendiri, oke lah, tidak masalah. Nah, tetapi ikhtiar ini pengalaman saya ikhtiar, sehingga saya meminta tolong dan dan alhamdulillah difasilitasi, sehingga di ruangan yang memang sudah kuat aksesnya, bahkan sangat dianjurkan lagi kalau dia menggunakan bukan WiFi tapi LAN yang pakai kabel itu lebih stabil lagi. Tapi kalau tidak memungkinkan, paling tidak WiFi, tetapi tetap mencandangkan akses internet yang ada di HP. Jadi semua akses internet kalau memungkinkan itu bisa disiapkan dengan sungguh-sungguh. Karena intinya adalah kesungguhan, ya, fokus, konsentrasi dan sungguh-sungguh untuk melaksanakan tes. Ini tes, bukan kegiatan Zoom seperti kita ini. Kalau Zoom kita ini kita keluar masuk barangkali tidak berpengaruh. Tetapi pada saat kita tes, pada saat kita terkendala keluar masuk, oke, kalau secara fisikis kita tidak terganggu tidak masalah, tapi kadang-kadang membuat kita grogi, habis itu konsentrasi kita hilang. Nah, untuk menghilangi konsentrasi hilang itu, maka dari awal memang sudah harus disiapkan betul-betul apa yang harus disiapkan oleh peserta. Bisa lanjutkan saja karena sudah digambarkan secara jelas. Nah, tadi Pak Majid tadi juga menceritakan datang lebih awal pada saat sebelum pelaksanaan. Jadi misalkan jamnya ditentukan jam 10 pagi, maka jam setengah 10 itu sudah Bapak itu sudah ke Google Meet, ya, dan memang sudah dipastikan bahwa tadi itu semuanya tidak ada terkendala. Nah, kemudian yang remeh, yang dianggap biasanya remeh itu KTP, Bapak Ibu. Jadi jangan lupa ini KTP tolong disiapkan. Itu memang hal kecil, tapi kadang-kadang hal yang kecil ini membuat konsentrasi kita hilang pada saat itu tidak diperhatikan. Jadi hal yang kecil yang memang itu. Nah, tadi begitu kita mengalami gangguan, maka kita bisa masuk lagi dengan Google Meet yang sama. Tapi sekali lagi kalau kita keluar masuk itu tetap akan mempengaruhi secara psikis kita, secara psikologi kita. Ya. Nah, kemudian bisa jadi nanti akan berpengaruh, dianggap dari tim penilai itu jaga cukup, sudah nggak apa-apa sih. Ya. Nah, tapi kalau ini diupayakan sekali, kecuali memang hal-hal yang memang tidak kita inginkan bersama,
Ya, kemudian kalau memang betul-betul lampu mati dan tidak bisa diakses lagi, ya mau tidak mau Bapak Ibu akan harus menghubungi tim pemantau. Saya yakin Bapak Ibu sudah tahu tim pemantaunya masing-masing di HP masing-masing. Ya. Lanjut. Yang ini yang tadi disebutkan, ini saat ambil daripada saat pengumuman. Ada tautannya di sini. Saya yakin ada materi-materi topiknya. Saya tidak tahu, yang tahu persis Bapak dan Ibu. Tetapi pada prinsipnya, kalau memang disediakan topik-topik yang sudah ada, maka sama dengan Pak Kepsek SMA itu tadi, cari topik yang memang Bapak Ibu kuasai. Itu saja. Yang Bapak Ibu kuasai. Jangan yang separuh-separuh, yang betul-betul harus dikuasai. Nah, posisinya seperti ini. Kalau memang sendiri kan seperti ini. Tapi kalau bisa dalam bentuk di studi yang saya alhamdulillah pada saat saya diberikan fasilitas oleh SMK Negeri 1 Kota Ternate, diberikan fasilitas seperti saat tampil di studio itu, sangat luar biasa. Dan tidak bermasalah, pihak tim penilai pun tidak membuang, selama memang tidak ada niat untuk berlaku curang, dan yang hadir di situ hanya sebagai pemantau, tidak merekam dan tidak melakukan aktivitas apapun kecuali membantu dalam hal teknis saja semata. Ya, sekali lagi hal teknis, bukan masuk masalah substansinya. Nah, dengan demikian konsentrasi kita fokus pada substansi dan wawancaranya. Nah, ini kompetensinya saya yakin Bapak dan Ibu melihat di undangannya, dan ini tolong nanti perhatikan. Kompetensi yang pertama, mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid secara aman. Jadi ini memang diinginkan suatu KBM, kegiatan belajar mengajar, yang melibatkan murid, tetapi tidak ada murid. Ya, nah, ini memang di hadapan murid, dan muridnya ada aktivitas, tetapi tidak ada muridnya, sehingga kita harus pintar-pintar membuat suatu cerita dan skenario seperti membuat film, bicara sendiri tapi seakan-akan bicara dengan orang lain. Bukan satu arah, tapi ada aktivitas siswa. Ini yang diharapkan. Nah, kemudian yang kompetensi kedua, memandu dan merefleksikan proses belajar mengajar. Nah, sekali lagi kalau kata refleksi berarti ada umpan balik antara kedua belah pihak, guru maupun murid. Nah, permasalahannya seakan-akan kita berbicara di depan murid yang aktif, tapi murid itu tidak ada. Nah, jadi tinggal ekspresi kita bersandiwara dalam hal simulasi praktek mengajar nanti. Ya. Nah, ini saya yakin ini Bapak Ibu sudah ada kata kunci di tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu, ini contoh, sekedar contoh yang pernah saya sampaikan, saya buat yang sederhana dan tidak terlalu yang berkait yang muluk-muluk, tapi cukup sederhana. Ini contoh yang pernah saya sampaikan di upload RPP. Itu tujuannya upayakan satu saja Bapak Ibu, karena tadi waktunya hanya 10 menit. Ya Bapak Ibu, ini saya yakin Bapak dan guru sekolah yang hebat ini tahu persis. Karena waktunya hanya 10 menit, dalam tujuan pembelajaran, upayakan cari tujuan pembelajaran yang ringkas, singkat, padat. Satu saja, jangan dua di tujuan pembelajaran. Nah, kalau sampai dua, nanti akan konsentrasi kita memfokuskan ke 10 menit itu akan setengah mati. Nah, ini tujuannya hanya satu. Kemudian, dalam kegiatan pembelajaran, tadi sudah disebutkan oleh Pak Kepsek, ada pendahuluan, dan ini saya yakin kita semua selaku guru pasti tahu. Ada pendahuluan, ada kegiatan inti, ada penutup. Nah, yang barangkali yang kemarin saya upload pada saat saya kirim RPP itu, saya ubah kalimatnya. Kalau biasanya kan guru, berfokus di guru, tapi ini saya ubah kalimatnya, saya mulai dengan kata-kata siswa. Siswa menjawab ucapan salam dan sapaan guru yang menanyakan kabar hari ini, serta berdoa sebelum pelajaran dimulai. Nah, sebenarnya kalau yang biasanya kan guru memimpin doa, atau guru minta siswa untuk berdoa. Tapi yang saya paparkan, ini pilihan Bapak Ibu, opsi silakan. Tapi kalau saya melihat perkembangan yang terkini itu lebih, menurut saya itu lebih arah ke aktivitas siswa, bukan aktivitas guru. Jadi semuanya ke siswa. Walaupun sebenarnya kata ini kata dibalik saja antara guru dan siswa. Nah, di pendahuluan itu yang meliputi ini, terus ketua kelas menjawab pertanyaan guru seputar kehadiran teman-temannya. Ini kan sepertinya kita berdialog gitu. Dan diupayakan ada seperti umpan balik, seperti dua arah begitu. Walaupun kita bicara sendiri. Misalnya, bagaimana kabar anak-anak? Alhamdulillah baik. Jadi sepertinya tuh jangan Bapak Ibu monoton bicara satu arah, tapi seakan-akan dua arah, walaupun peserta didik itu tidak ada. Ya, tapi di setting
Dan Bapak Ibu saya yakin lebih berpengalaman tentang hal itu. Nah, kemudian pada kegiatan inti juga gitu, siswa mengamati dan memperhatikan lembar kerjaan. Ini contoh saja. Itu diperkirakan 6 menit. Nah, kemudian penutupnya 2 menit. Nah, kata kuncinya Bapak Ibu pada posisi pendahuluan dan kegiatan inti. Walaupun nanti penilaiannya tidak sampai, tidak masalah karena fokus kita di pendahuluan dan kegiatan inti. Nah, ini pembelajaran ini RPP 1 lembar, kemudian tanda tangan ini peserta calon fasilitator PKP angkatan ketiga. Ya, tanda tangan, terus itu baru dikirim ya, upload. Nah, saya berikan contoh ini. Contoh ini nanti Bapak Ibu, contoh ini Bapak Ibu nanti lebih mudah daripada menulis papan tulis terlalu banyak. Dan kita tidak pakai PowerPoint, tidak pakai seperti share, tapi ditulis atau dicetak saja Bapak Ibu. Dicetak sehingga Bapak Ibu menghemat tulisan. Bisa ditulis di karton atau dicetak seperti baliho gitu, supaya menghemat jangan terlalu banyak menulis dengan papan tulis, tinggal atau ditempel. Dan sekali lagi pembelajaran ini bersifat manual, tidak ada lagi share screen dan sebagainya. Ini sudah saya pikir akan sesuaikan dengan masing-masing. Nah, kemudian tata cara wawancara. Nah, saya yakin tadi sudah disebutkan oleh Pak Kepse dan itu memang kata kuncinya. Wawancara itu kurang lebih 60 menit. Yang ditanya adalah apa yang Bapak Ibu tulis pada poin-poin esai dan kurikulum vitae yang ada Bapak Ibu. Itu dua-dua itu. Nah, kemudian nanti pada hal wawancara upayakan arahnya ke positif semua, jangan ada yang negatif. Walaupun misalkan masih kurang sempurna atau bagaimana, tapi arahkan ke arah yang positif. Jangan terkendala dan jangan mengatakan ini belum berhasil. Upayakan pengalaman yang dibicarakan namanya best practice, pengalaman terbaik, bukan pengalaman. Sehingga yang contoh yang Bapak Ibu dapat pada saat terima undangan itu, pertama menerangkan kegagalan atau mengalami hambatan-hambatan, tapi endingnya adalah happy ending, yaitu bahwa gagasannya bisa diterima. Ya. Jadi kata kuncinya kalau mau menceritakan dari hambatan sampai kepada hal yang paling positif dan memang membutuhkan menceritakan keberhasilan kita, best practice, bukan keluhan-keluhan kita dalam mengelola sekolah. Ya, ini kompetensi saya yakin bukan Bapak Ibu bisa baca. Membangun kerjasama, intinya dalam wawancara itu jangan Bapak Ibu berbicara seperti kekuatan tunggal, tapi dalam pembicaraan itu pasti menggunakan kolaborasi terhadap semua warga sekolah, guru-guru dan teman-teman, dan disitulah Bapak Ibu punya peran sebagai kepala sekolah, ya. Bukan bekerja sendiri tapi memfungsikan semua sumber daya sekolah yang ada. Nah, ini saya tidak perlu saya sebutkan karena ini sudah Bapak Ibu lihat. Dan seterusnya. Nah, itu saja barangkali nanti insya Allah saya kirim, saya titip di Ibu Faria supaya bisa disampaikan di teman-teman sebagai pegangan. Dan ini sebenarnya ada di surat undangan pada waktu itu. Nah, itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu Farid. Saya kembalikan ke Ibu Farid. Ya. Baik, terima kasih untuk Pak Arifin selaku pengawas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara yang telah memberikan banyak materi, bukan sedikit ya, banyak materinya, insya Allah berguna bagi Bapak Ibu sekalian. Kita tetap lanjutkan untuk narasumber kita yang ketiga. Bapak Ibu, saya berharap masih tetap semangat untuk mengikuti webinar kali ini. Dan narasumber kita yang ketiga yaitu Bapak Ramli, SPD MM. Beliau adalah Kasih Kurikulum Bidang SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara. Assalamualaikum Pak Ramli.
Pak Ramli. Pak Ramli mungkin sudah keluar dari tadi beliau sempat minta izin keluar karena ada kegiatan hari ulang tahun PGRI. Saya pikir beliau sudah balik lagi, ternyata mungkin masih ada tugas yang lain. Baik, untuk tidak membuang waktu, bagaimana apakah kita sudah bisa membuka tanya jawab dari para peserta untuk Bapak Salman Farisi dan Bapak Arifin sebagai narasumber? Kira-kira sudah bisa? Itu izin sudah saya share itu Ya. Ya, Pak. filenya di chat, di kolom chat sudah saya bagikan. Bentar, Tinggal Bapak suaranya Ibu kurang. itu ya, halo. Filenya saya sudah Iya. bagikan di chat, bisa diambil. Oh, chat. Iya, kebetulan nanti host kami Pak SMK 2 atau Pak siapa tadi? Chatnya, oh ya, Bapak Ibu peserta bisa mengisi pertanyaan di chat yang telah tersedia di webinar kita. Dengan begitu Bapak narasumber kita bisa memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Atau kalau bisa secara langsung juga. Maaf, jaringan di tempat kami di Sofivi lagi naik turun. Tidak menutup semangat Bapak Ibu ya untuk turun. Tetap semangat untuk mengikuti webinar kita. Semangat untuk Bapak Ibu kandidat calon kepala sekolah program Sekolah Penggerak Angkatan 2 untuk 16 kepala sekolah kita di angkatan kedua. Ya. Ini bisa gimana? Chat. Saya belum berat. Muncul lagi. Chat pertanyaan. Nah, ini sudah. Terus. Pertanyaan lewat chat. Oh, chat juga. Nggak ada. Oh, minta dikirim materi. Itu Pak Ajuan ya? Ya. Keras. Baik. Waalaikumsalam Pak Abdul Majid Kamidin dari SMA 2 Tidore Kepulauan. Ada pertanyaan? Silakan ditunggu di chat kita. Ibu langsung saya nggak apa-apa, langsung. Iya, boleh langsung saja Pak. Sementara belum. Sementara belum. Oh, belum ya. Tetap semangat ya Pak. Apa kabar untuk Bapak Kepsek SMA 1 Tidore Kepulauan? Pak Mehmet mungkin banyak bertanya. Mungkin ada yang perlu ditanya atau ada materi yang kurang jelas. Apa kabar juga untuk Ibu Ella di Halmahera Tengah SMA Swasta Pogogoro, Halmahera Tengah. Saya lihat tadi awal-awal bersemangat sekali. Gimana Bapak Ibu?
Pak Kabit, suaranya materi yang belum. ya, halo. Ya, baru kedengaran, baru dengar Pak. Gambar Yang tadi tidak dengar. Pak Kabit, Boleh gambar diulangi lagi Ya, Pak? maksud saya di forum dari kita untuk kita. Jadi terlepas dari dua narasumber yang menyampaikan materi tadi, bisa teman-teman lain bisa melengkapi atau menambah dengan yang ada pada Bapak Ibu pengalaman, sehingga kita sharing sama-sama di sini. Iya. Tidak perlu formalkan bahasa dan lain sebagainya. Ya ini orang-orang utara. Saya inginkan forum ini setidaknya dia lebih maksimal. Hal-hal apa yang menjadi kendala dan lain sebagainya terkait dengan materi di sesi kedua ini, praktik mengajar dan wawancara, itu bisa teman-teman bisa maksimalkan. Hingga kalau yang sudah disampaikan oleh Pak Salman maupun Pak Arifin tadi, apa kurang, lebih, dan lain sebagainya, ya Bapak Ibu bisa sama-sama kita sempurnakan. Termasuk juga teman-teman kepala sekolah yang sudah sangat berpengalaman, bisa sama-sama orang sharing di kegiatan forum ini. Saya kembali. Thank you for with us and have a nice day. Halo, Assalamualaikum Pak Din Bahar dari SMA Negeri 11 Haltim. Mungkin ada yang Mungkin ada remote, pertanyaan. ada remote. SMA Negeri 11 Haltim. Ada pertanyaan Pak untuk narasumber? Seperti kata Pak Kabit tadi, kita santai-santai saja Pak, tidak perlu terlalu kaku untuk bahasanya, karena kita sama-sama dari Maluku Utara, bisa curhat, membangun anak-anak Maluku Utara sampai jadi pelajar Pancasila ya, seperti yang dicita-citakan oleh Sekolah Penggerak. Iya Pak Arifin ya. Pak Din, jaringannya kurang bagus ya. Saran nggak usah pakai itu headset, dicabut biar Oh suara iya, laptop benar. saja. Headsetnya. Suara laptop bisa maju. Iya, saya juga sudah buka headset karena terganggu. Iya. Bisa dengar Pak? Suaranya yang tidak. Coba Bapak. Di laptopnya mungkin. Di laptop, mute. Dibuka. Mic-nya Pak. Oh, sudah. Di laptop itu. Pengaturan mic di laptop. Pengaturan mic. Jangan ada centang merah itu. Tulisan mute itu. Tulisan unmute. Unmute. Di mana Pak Kabit? SMA Negeri 11 ini daerah Ya. Kabupaten Halmahera Timur. Silakan Pak, ada pertanyaan, saran, masukan, kendala apa, kita mau bahas bersama Pak. Silakan. Kelihatannya beliau Halo, ingin Assalamualaikum. curhat. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak.
Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ya, Silakan Pak. ya, ini terkait dengan ya. Oh ini Pak Batiar. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya langsung saja Bu ya. Ya. Ini terkait dengan penjelasan yang dijelaskan oleh Pak Salman tadi. Saya kurang terlalu ikuti tadi karena putus-putus juga mungkin jaringan. Ini terkait dengan RPP Bu ya. Iya jaringan. Oh RPP. Didengar ya Bu? Iya dengar. Silakan Pak lanjut. Ya, terkait dengan RPP ini untuk Pak Salman, apakah RPP itu sudah ada di dalam, sudah disediakan di situ, tinggal kita ambil dan kita pilih dan kita ambil yang mana terkait dengan topik yang kita pilih, terus nanti kita gunakan pada saat simulasi itu, ataukah kita buat RPP yang baru untuk kita upload? Itu untuk Pak Salman. Sementara seperti itu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Baik. Terima kasih untuk Pak Batiar yang pertanyaannya ditujukan kepada narasumber kita Pak Salman Farisi menyangkut RPP. Pertanyaannya, apakah RPP yang RPP yang kita gunakan pada saat simulasi itu sudah disediakan atau kita buat baru RPP? Apakah sudah disediakan atau dibuat RPP yang baru? Kepada Pak Salman. Baik, terima kasih pertanyaannya. Terkait dengan RPP, jika dilihat dulu di di halaman sekolah penggeraknya itu, ikuti ketentuannya. Kalau yang pas zaman saya itu RPP diminta buat sendiri, dibuat sendiri, kemudian diunggah di kolomnya itu kan ada permintaan unggah kolom unggah RPP. Jadi kita buat RPP. Yang saya buat pada saat itu RPP satu lembar. RPP satu lembar yang saya buat. Kemudian saya mengambil mapel pendidikan agama Islam dan temanya juga saya sesuaikan dengan tema yang memang betul-betul sudah pernah atau sudah kita kuasai gitu. Nah, gunanya nanti kan ketika simulasi RPP itu akan ditanya, kemudian kita diminta menjelaskan singkat, kemudian baru kita mulai mengajar, simulasi mengajar. Komunikasi dua arah dengan sisi seperti tadi yang dipaparkan oleh Pak Arifin, mengajarnya itu seperti mengajar di kelas, mengajar dua arah ya. Jadi bukan kita ceramah monoton seperti itu. Makanya RPP-nya yang diunggah RPP yang memang Bapak Bahtiar kuasai. RPP yang betul-betul kuasai, yang sehingga ketika orang tanya pun tanpa melihat materi, Pak Bahtiar sudah bisa jawab begitu. Jadi itu lebih saran saya seperti itu. Jangan mengunggah materi mungkin RPP-nya bagus, tapi mungkin ada yang lupa-lupa, sehingga nanti ketika ditanya oleh tim penguji masih harus lihat dulu dan sebagainya, itu menjadi nilai tambah juga di situ. Mungkin demikian Pak Bahtiar. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Masih termut Bu Faria. Masih termut suaranya. Suaranya masih termut Bu Fahria. Baik. Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk jawaban dari Pak Salman tadi. Sekedar menambahkan untuk Pak Bahtiar dan Bapak Ibu yang lain, mungkin RPP yang Bapak Ibu buat sendiri, kalau bisa temanya itu sudah dikuasai oleh Bapak Ibu, dikuasai betul, sehingga ketika memberikan simulasi pembelajaran, Bapak dan Ibu terlihat lebih luas, lebih paham betul, dan terlihat tidak
tidak kaku ya pada saat penilaian. Itu yang saya sempat lihat-lihat beberapa video yang ditampilkan di untuk simulasi sekolah penggerak. Makasih. Dan mungkin Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan. Ada tambahan, Pak? Mungkin dari Pak Arifin? Ya, ada Ibu. Baik. Ada. Pak Ya, Bahtiar. silakan Pak Arifin. Pak Bahtiar, pada saat terima pengumuman itu, di bagian bawah itu ada informasi link berkaitan dengan topik RPP. Cuman kan kalau saya tidak bisa buka, tapi tolong Pak Bahtiar bisa buka. Kalau memang tidak ada arahan di situ, maka RPP-nya bebas. Tapi kalau di situ ada arahan, materi-materi yang bisa dipilih. Karena kalau pengalaman saya, itu materinya sudah ditentukan oleh pihak panitia, pihak di SIM PKB. Saya lihat di surat pada saat pengumuman itu, ya saya share lagi ya, Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu tahu. Saya share lagi. Bisa. Ya. Nggak bisa di-share. Ya, dengar Pak, lanjutkan. Iya, artinya itu coba Bapak tadi dalam paparan tadi sudah saya sampaikan ada bitly tentang berkaitan materi-materi. Tetapi yang bisa buka adalah Bapak dan Ibu sendiri sebagai calon kepala sekolah pelaksana sekolah penggerak. Kalau seandainya di situ dibebaskan materinya, berarti kembalikan tadi cari materi yang paling mudah. Tapi kalau seandainya materi-materinya sudah ditentukan, maka tolong dari materi yang ada itu mana materi yang menurut Bapak Ibu yang paling Bapak Ibu kuasai. Itu saja Risa. Atau dari Pak Abdul Majid yang sudah praktek, apakah memang bagaimana? Pak Abdul Majid kan sudah melaksanakan itu. Bisa dilihat. Ya, terima kasih Pak Ipin. Saya kasih masuk. Jadi yang diberikan itu hanya kompetensi tentang penilaian RPP. Jadi materi RPP itu seperti tadi, kita cari yang paling kita kuasai. Oh, Pak Abdul Majid. Begitu, Pak Ipin. Jadi tidak diberikan. Linknya nggak ada. Linknya itu kalau misalnya kalau kita sempat mengupload RPP sebelumnya untuk berbagi di sesama guru atau kepala sekolah, kalau kita merasa itu sudah ada yang bisa kita ambil. Tapi kalau kita belum berbagi, maka kita harus wajib memasukkan RPP. Nah, misalnya kalau Pak Ipin kan pernah kasih naik RPP di guru berbagi itu. Kalau misalnya ada RPP dari Pak Ipin yang punya, berarti bisa diambil situ. Tapi kalau misalnya kalau tidak ada, berarti kita nanti situ disuruh konfirmasi lagi. Saya di petunjuk B itu, petunjuk khusus disebutkan peserta diwajibkan memilih salah satu topik mengajar yang tersedia sesuai mata pelajaran dan jenjang melalui tautan berikut https://bit.ly topik RPP sekolah penggerak 2. Ini nggak bisa dilihat di sini. Kalau ada di informasi di sosialisasi kemarin, jika kepala sekolah tersebut pernah men-share RPP-nya, men-share RPP-nya, maka akan bisa mengambil kembali yang sudah di-share itu. Tapi kalau ternyata ternyata kita belum pernah share RPP, maka otomatis kita harus mengupload RPP yang kita ajarkan itu untuk berbagi di guru berbagi. Ya. Oke, berarti pengalaman yang saya alami itu pada saat itu bukan linknya terlihat topik-topiknya apa yang dipilih, tapi kalau karena nanti di situ ada konfirmasi RPP, Pak. Konfirmasi RPP. Iya, paham itu. Dan merasakan itu. Dan maksudnya itu topik-topiknya. Karena di situ di surat undangan yang itu, tapi kalau memang Bapak Ibu melihat di situ tidak diberikan topik-topiknya, ya kembali tadi ke laptop sesuai dengan pengalaman Pak Salman membuat RPP yang sesuai dengan mata pelajaran dan kemampuan yang paling kita kuasai. Itu saja, Pak. Kalau kita belum pernah memasukkan, kita klik untuk konfirmasi itu nanti dia menginformasikan. Ada berwarna merah itu, berarti konfirmasi itu harus kita mengisi RPP. Gitu caranya. Ya. Baik. Mudah-mudahan Pak Bahtiar juga Bapak Ibu yang lain dengan pertanyaan yang sama bisa paham betul dan terima kasih. Jika masih ada pertanyaannya bisa hubungi secara
pribadi dengan narasumber kita yang sangat terbuka untuk Bapak Ibu sekalian. Baik, untuk pertanyaan berikut masih kita beri kesempatan Bapak Ibu. Dari sekolah lain mungkin, Kota Ternate, SMA 8, apa kabar Ibu Munira? Apa kabar buat SMA 1? Ya, siap. Pak Kepsek silakan. Ya, baik, Jika terima bertanya, kasih. Pak. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya ya, Pak Kabit yang saya hormati, narasumber, Pak Ipin, Pak Sarman, Ibu, pembicara, Pak Kepsek yang bisa berbicara. Memang kalau siapapun yang belum tampil itu pasti malu-malu menyampaikan pikirannya, soalnya ini lagi fokus pada apa yang diberikan ini sesuai jadwal. Dan memang Pak Majid memang agak sedikit lega karena beliau sudah tampil SMA 1 Sidore juga kayaknya sudah kemarin itu. Jadi mereka sebetulnya hari ini kita banyak mendengar dari mereka bagaimana pengalaman yang mereka lakukan. Tapi kaitan dengan saya nanti besok malam, saya jam 9 malam sampai jam 11 malam, hari Rabu malam saya. Jadi semangat Pak, semangat. Fokus pada ingin mau simulasi, cuman karena ada webinar ya kita ikuti saja tidak apa-apa. Tapi menyangkut dengan yang ditanyakan Pak Bahtiar tadi, memang di Pak Ipin, Pak Haji Ipin itu untuk mapel selain mata pelajaran agama, bahasa Inggris dan bahasa daerah, itu memang topik sudah diberikan. Contoh kita di SMA itu biologi, kimia, fisika, atau ekonomi dan sebagainya. Bagi Kepsek yang punya latar belakang mata pelajaran itu, topik sudah diberikan. Namanya kelas 10 ada topik 3 pokok bahasan. Topik yang dipilih ya sudah ditentukan di situ. Nah, kelas 11 juga begitu, kelas 12. Jadi memang kita memilih. Dan memang saya juga memilih salah satu topik yang sudah dikasih oleh tim dari pusat melalui surat itu, pengumuman itu, kita cek linknya itu memang ada di situ. Selain yang tadi kalau Pak Bahtiar kan latar belakangnya pendidikan agama Islam, berarti yang disampaikan Pak Salman tadi itu seperti pola yang dulu harus memilih pokok bahasan yang memang dianggap paling mudah. Nah, kita juga begitu, walaupun sudah dikasih topik, memang kita memilih yang paling mudah di antara topik yang sudah diberikan. Nah, begitu. Betul itu. Nah, kemudian itu kita share. Jadi kemarin memang narahubung kita sudah menghubungi Bapak 2 hari sebelumnya, kemarin sudah diminta untuk mengupload RPP yang kita buat. RPP yang kita buat itu bisa saja RPP yang memang di situ memang diminta 10 menit. Tapi bisa saja RPP yang satu topik itu full, umpamanya pembelajaran 2 kali 45 menit full, biasa seperti di kelas. Tapi nanti praktek simulasinya memang hanya 10 menit, bisa saja seperti itu, tergantung kita. Itu yang umpamanya seperti kemarin saya tanya ke narahubung saya, apakah RPP yang saya unggah ini harus betul-betul 10 menit tepat, ataukah RPP yang topik ini pada pertemuan pertama, karena situ kan ada topik di atas ditulis pertemuan pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, kita memilih topik yang pertemuan pertama. Kalau pembelajaran normal kan 45 kali 2. Ya, 45 kali 2 berarti 90 menit. Boleh seperti itu juga diunggah, tidak apa-apa. Tetapi nanti di dalam praktek tinggal kita persingkat waktu. Mana yang menjadi poin-poin penting saja yang akan ditampilkan. Namanya tadi seperti yang saya lihat di Pak Haji Arifin, 2 menit di apersepsi, di pendahuluan. Kemudian di 6 menit di inti, kemudian 2 menit di penutup. Nah, itu seperti itu bisa juga nanti kita sederhanakan pada saat kita praktek. Kalau saya punya pemahaman seperti itu ya, karena saya belum tampil, jadi saya belum banyak bisa bercerita. Cuman itu saya harap yang
sudah tampil seperti Pak Majid, Pak Hairun. Coba diceritakan biar kita berbagi teman-teman. Iya, benar-benar. Mungkin Pengalaman dari yang masih tampil agak jauh hari ya karena sampai tanggal 27 mungkin ada teman-teman yang masih berjuang sampai di situ. Mungkin yang kita sudah tampil hari ini Hairun, saya dengarkan begitu, sudah tampil hari Minggu, hari Senin kemarin itu sudah tampil. Coba disampaikanlah biar teman-teman bisa memahami. Barangkali itu saja kalau dari saya. baik. Sementara demikian, terima kasih. Ya. Makasih untuk Pak Kepsek SMA Negeri 1 Kota Ternate. Masih pertanyaan yang sama tentang RPP, masih butuh bimbingan. Ya. Dan mungkin Pak Ibu saya kasih ini permintaan Pak Tamin, saya kasih informasi. Oh iya, bagus. Ya. Mungkin Pak Mehmet masih malu-malu. Pak Hairun sama satu tidur ya. Memang RPP itu kalau kayak tadi Pak Ipin kasih naik itu kan hanya satu tujuan pembelajaran, tapi kan misalnya saya kasih contoh ada menurut teman-teman. Jadi kalau kita memberi materi tidak mungkin langsung ke tema itu, kan ada persepsi yang harus mengawal. Nah, begitu. Jadi kayak tadi Pak Tamin bilang, memang kita sudah tanya di Narohubung itu, waktunya boleh kita taruh di atas 3 kali 45 menit, tapi waktu pada kegiatan itu tetap 10 menit. Jadi pendahuluannya 2 menit, kegiatan itu 6 menit, kemudian penutupnya itu 2 menit. Nah, yang jadi masalah ini nanti seperti yang tadi Pak dari sama Eti Nur Hasan, saya juga sepakat. Nanti tiba-tiba kalau lampu kita sudah yakin ini internet kita normal dari awal ini. Tapi tiba-tiba pas dalam perjalanan kita wawancara, tiba-tiba ada dia gangguan sekitar kurang lebih setengah menit. Nah, ini kan jangan sampai termasuk saya ada 3 kali, tapi insya Allah kita harus konsisten, tidak gugup saja. Ini yang saya kasih tips supaya tidak gugup. Jadi apa yang kita bicara itu nanti ditanya berlanjut. Ya harus fokus. Jadi apa yang kita bicara itu harus berlanjut, jangan sampai karena nanti diminta dari kata terakhir itu dilanjut. Ini pengalaman kemarin saya ada sekitar kurang lebih setengah menit gangguan, ada 2 kali. Nah, yang penting kita konsentrasi bahwa tetap fokus apa yang kita sampaikan itu harus dia berlanjut. Begitu. Jadi saya kira itu pengalaman kemarin itu juga bisa jadi masukan untuk teman-teman yang lain, tetap fokus. Jadi kalau apa yang kita sampaikan kemudian di tengah-tengahnya pas ada gangguan, ya kita tetap fokus, jangan kita kayak drop tiba-tiba karena sudah hilang akal. Nah, saya sarankan kalau memang internetnya tolong kasih HP-nya untuk cadangan. Tapi untuk cadangan untuk nanti kasih hotspotnya kasih fungsi, karena tiba-tiba itu kalau tidak jadi internetnya langsung hotspotnya kasih fungsi untuk bisa menghubung kembali. Ini saran juga. Ini saran. Nah, jadi kalau tiba-tiba internet yang kita pakai di sekolah itu atau yang kita pakai tiba-tiba dia mandek, itu kan kita kadang kabut ya. Siap-siap hotspot saja untuk HP kita. Jadi yakinkan HP kita juga punya data untuk kita jadikan berbagi untuk hotspot pakai untuk itu. Itu saran saya seperti itu. Iya, baik. Terima kasih untuk Pak Kamidin dari SMA Negeri 2 Kota Tidore Kepulauan. Dengan pengalaman beliau juga saran beliau agar menyediakan HP alternatif, hotspot, pulsa data harus ada supaya jangan sampai wifi jaringannya tidak bagus. Pulsa data kita masih tetap oke agar tetap jalan penilaian dari mereka. Mungkin ada tambahan dari Pak Kepsek SMA 1 Kota Tidore Kepulauan, sesi wawancara mungkin. Apa ada kisi-kisi? Ada clue? Boleh saya tambah sedikit? Atau Pak Arifin, silakan Pak. Ya, terima kasih. Tadi disampaikan oleh Pak SMA 1 Ternate dan SMA
Tidore, saya Tidore itu sudah menanyakan di narah hukum. Nah, kalau tadi saya sampaikan, sekali lagi minta maaf, yang saya sampaikan itu adalah berdasarkan surat undangan atau pengumuman yang sudah Bapak Ibu terima. Dengan dasar itu Bapak Ibu ikut mengikuti kegiatan Zoom pada tanggal 3 atau 4. Tetapi karena tadi Pak Mustamin dan Pak itu sudah menanyakan di narah hukum, bilang tidak masalah. Nah, tapi yang perlu Bapak Ibu perhatikan, beda antara narah hukum dan asesornya Bapak. Jangan sampai nanti asesornya lain begitu. Karena pemahaman narah hukum bisa jadi sama dengan pemahaman penilai Bapak Ibu pada saat seleksi praktik mengajar. Oleh karena itu, sekali lagi kita kembalikan saja semua ke teman-teman karena memang sudah menanyakan narah hukum, tapi berdasarkan Juknis di poin B Juknis di hak nomor 4 itu jelas sekali dan sudah saya share juga, barangkali mengingatkan, itu di Juknis nomor 4 di situ disebutkan siap RPP dengan durasi 10 menit. Itu jelas sekali Juknisnya Bapak Ibu, dan itu bukan persepsi dan tidak perlu dianalisis. Tapi tadi kalau Bapak Ibu sudah menanyakan narah hukum dan tidak masalah, sudah tidak masalah. Tetapi kalau saya tolong antisipasi karena antara narah hukum dengan yang menilai Bapak Ibu itu adalah orang yang berbeda. Gitu. Kemudian Bapak Ibu sendiri selaku Kepsek pasti memahami bahwa pelaksanaan mengajar itu harus sesuai dengan apa yang direncanakan di RPP. Itu saya yakin pada saat supervisi manapun itu yang dilihat RPP-nya begini, praktiknya begini. Kalau RPP-nya lain, praktiknya lain, itu akan jadi penilaian khusus. Sekali lagi itu terpulang kepada pengalaman masing-masing. Bahkan pengalaman saya pada saat micro teaching pada fasilitator guru penggerak kemarin itu, sebelum apa-apa mereka langsung tanya tujuan pembelajarannya apa, padahal kita belum lihat ini. Nah, kalau kita dengan tujuan pembelajaran yang banyak, pasti kita akan tidak seperti spontanitas itu. Sekali lagi, karena Bapak Pak Mustamin dan Pak Majid sudah menanyakan dan itu boleh, mana-mana kalau Bapak Ibu mau pakai itu. Tapi kalau saran saya, sesuai dengan Juknis saja Bapak Ibu. Bikin RPP yang memang 10 menit, yang memang kita tampilkan pada saat kita simulasi mengajar nanti. Jadi proses namanya saja simulasi, bukan yang sesungguhnya. Dan di Juknisnya sangat jelas. Topiknya juga tadi sebenarnya Pak Mustamin itu ada di undangan itu, ATP-nya itu ada, dan sudah saya share di kolom chat, di kolom chat untuk bisa Bapak Ibu lihat. Ya. Nah, itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Nah, selebihnya memang terpulang kepada Bapak Ibu karena Bapak Ibu yang pelaksana ini, itu yang langsung berhadapan dengan narah hukum dan dengan tim penilaian nanti atau asesor. Sekian dari saya. Baik, terima kasih untuk Pak Arifin yang telah menambahkan. Kira-kira semuanya semakin paham tentang apa itu tujuan kita, supaya bisa lebih mengerti apa itu sebenarnya seleksi yang dilakukan oleh Kemendikbud terkait dengan program sekolah penggerak. Ada tambahan, Pak Kabir, bagaimana Pak? Pak Kabir? Mungkin ada tambahan dari Pak Kabir? Ya, kita buka forum ini untuk teman-teman yang lain dari Halbar. Ya. Tapi suara kurang jelas. Bisa disampaikan ya. Yang kita inginkan seperti tadi mungkin ada dengan Juknis yang ada juga pengalaman yang Bapak Ibu lewati, ya bisa kita berbagi di sini. Nah, kita upayakan sehingga semuanya, kalau boleh lebih banyak yang memberi saran, pandangan, pendapat, dan lain-lain itu lebih baik untuk kita bisa maksimalkan
persiapan yang nanti akan tampil. Baik, terima kasih. Saya kembalikan. Ya, terima kasih. Saya lihat tadi dari Halmahera Barat, apa kabar? Dari SMA Dian Halmahera, SMA Negeri 4 Halmahera Barat, SMA Negeri 10 Halmahera Barat. Kalau memang sudah boleh. Terlihat aktif tapi belum bertanya. Mungkin sudah paham ya. Baik. Baik. Intinya Bu, di internet saja Bu. Ya. Tapi webinar ini supaya kita lebih dekat, Pak. Iya, baik. Sebelum kita menutup webinar kita kali ini, saya ingin closing statement mungkin ya dari Bapak narasumber kita sebagai penyemangat untuk para calon kepala sekolah penggerak untuk tahap kedua dari Bapak Salman dan juga Pak Arifin. Saya mulai dari Pak Salman. Ada closing statement. Boleh Pak? Boleh. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan kedua dan closing statement ya. Mungkin sedikit saran saja, insya Allah ini tidak sulit ya, hanya mungkin perlu keseriusan dalam mengikuti seleksi tahap kedua, ikuti panduan-panduan yang sudah ada, dan perlu keniatan jika memang di daerah-daerah yang sudah bandwidth internetnya kecil, coba di tanggal yang sudah ditentukan itu saya sarankan untuk mencari atau pergi ke daerah yang memang bandwidth internetnya kuat. Kemudian juga seperti kata Pak Abdul Majid tadi, siapkan alternatif HP sebagai hotspot jika memang wifi-nya tiba-tiba down gitu ya. Dan penguji itu akan menjapri ya, penguji itu akan menjapri, bisa juga menyampaikan ke beliau bahwa kami ada gangguan internet jika memang itu terjadi. Jangan sampai komunikasi tidak disampaikan sehingga penguji menganggap kita keluar dari live, akhirnya kita malah gagal di situ. Ya, saya kira insya Allah ini tidak ada masalah. Mudah-mudahan Bapak tetap semangat. Sekali lagi, insya Allah Maluku Utara tercapai target sekolah penggerak. Amin. Terima kasih Pak Salman. Dan selanjutnya untuk Pak Arifin, saya persilakan untuk closing statement-nya. Ya, terima kasih. Sekali lagi ini sangat seru sekali dan pada hari ini. Bagi mereka yang sudah melaksanakan kegiatan proyek simulasi mengajar dan wawancara atau yang sudah mengupload RPP, saya pikir itu sudah jalan. Nah, tapi bagi teman-teman yang memang belum sampai saya ini belum mengupload RPP, saya sarankan saja hendaknya kembali kepada panduan yang sudah dipaparkan oleh pihak panitia, walaupun tadi sudah disampaikan oleh beberapa teman-teman sudah menanyakan di narasumber, tetapi untuk titik aman, tolong perhatikan lagi di panduan. Itu di titik nomor 4 itu RPP dengan durasi 10 menit. Kemudian ada link atau tautan yang berkaitan dengan topik-topik RPP sekolah penggerak 2. Sudah saya share di Ibu Alia melalui Jarkom Malut, nanti mudah-mudahan bisa disampaikan kepada teman-teman. Nah, tapi pada prinsipnya jangan berkecil-hati karena dua sisi ini, praktek mengajar atau simulasi mengajar dan wawancara itu adalah sesuatu yang memang Bapak Ibu sudah miliki. Dan kata kunci jangan gugup. Itu saja. Nah, kemudian hindari hal-hal yang membuat kita gugup. Nah, sebenarnya sudah dipaparkan oleh Kepala Sekolah SMA Itinul Hasan dan Kepala Sekolah SMA 2 Tidorik Pulang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk kedua narasumber kita dengan closing statement-nya. Baik Bapak Ibu, dengan berakhirnya closing statement dari para narasumber kita, maka berakhir sudah acara webinar kita dari jam 10 lebih sampai sekarang 12.07 waktu Indonesia Timur. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat untuk kita semua, terkhusus untuk Bapak Ibu, Kepala Sekolah, calon pelaksana program sekolah penggerak angkatan kedua. Dalam mengikuti seleksi tahap kedua ini, itu simulasi dan wawancara, semoga lancar dan berhasil. Amin ya robbal alamin. Mari kita tutup acara webinar kita dengan mengucapkan hamdalah
bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan akhirnya saya Fahria Foto bersama dulu Ibu. tim. Foto bersama Ya. dulu. Foto Ya, Pak? bersama dulu. Foto bersama. Oh, bersama. Ya. Foto. Foto bersama. Foto, oh foto bersama boleh. Foto bersama. Apa yang foto nih? Foto itu ya, foto apa namanya? Screenshot. 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 Iya, tapi laptop saya lagi error. Pakai Bapak, Pak Arifin bantu. Semua boleh siap munculkan videonya, Bapak Ibu, seluruh peserta. Untuk Ya. shift 1 dulu, shift 1. Dan pasang senyum yang paling manis. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, Pak Salman lanjutkan sudah. Ya, sudah saya ambil. Terima kasih. Dan akhirnya saya Fahria mewakili tim webinar kita pada hari ini yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih untuk atensi, perhatian, dan partisipasi dari semua pihak untuk kelancaran kegiatan ini. Mohon maaf jika banyak sekali kekurangan. Tetap semangat, tetap bahagia, membangun, mewujudkan pelajar Pancasila untuk Maluku Utara, untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Salam.